Kami bersyukur Bapa di surga buat malam hari ini. Kami siap belajar mengenal seluruh isi kitab-kitab-Mu, dan kami mau Tuhan menerima semua yang sudah Engkau tulis di dalam kitab-Mu, dan hidup kami ini sesungguhnya hidup di bumi seperti di surga, karena mengerti apa yang menjadi agenda-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita ini menjadi sangat efektif, oke? Berdoanya cuma 15 menit. Tapi hasilnya yang dulu bertahun-tahun engkau bergumul sampai 3 tahun, 4 tahun, nggak kelar-kelar, begitu doanya benar, doanya cuma 15 menit, dalam waktu seminggu masalahnya kelar. Mau yang gitu apa mau yang lama-lama? Yang cepat lah, Mbak. Loh iya, ini masanya Tuhan sudah mau datang kok kalian masih suka yang lama-lama, ya kan? Semuanya ini harus cepat, karena apa? Sesungguhnya semuanya menjadi cepat ketika kita ini mengerti hukum-hukumnya Tuhan, oke? Nah, pertama kali Bapak Ibu harus mengerti bahwa hidup kita ini sudah ada di dalam agenda Tuhan. Ya, mau yang ekspres, ya, yuk kita belajar, ngerti sungguh-sungguh ya, bahwa hidup kita ini sudah ditulis dalam kitabnya Tuhan. Semua harus sepakat dulu. Semua harus sepakat dulu ya. Berarti nanti kita sampai usia berapa, terus kita akan mengalami apa, itu semua sudah ditulis sama Tuhan. Ya, kamu punya bisnis apa, nanti suamimu siapa, nanti anak-anakmu seperti apa, itu sudah ditulis. Apakah engkau tetap melayani dengan kesendirian atau engkau menikah, itu sudah ditulis. Jadi tapi itu bukan takdir ya, bukan takdir. Ini adalah agenda Tuhan, blueprint yang ditulis oleh Tuhan. Selamat Ayatnya di malam. mana? Kejadian 1 ayat 26. Terus kemudian Mazmur 139 ayat 16. Ya, ini dipegang dulu. Supaya apa? Kita ini menjalani kehidupan sehari-hari itu enggak yang menghabiskan waktu, terus kemudian penuh dengan duka lara. Enggak ada seperti itu, karena kita sudah tahu. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Jadi ketika Tuhan berfirman, Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung, ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini harus dipegang dulu. Jadi kita diciptakan untuk berkuasa. Apapun yang kita kerjakan, kita menjadi dokter, kita menjadi seorang yang bekerja di tempat bisnis, ya, percaya sebuah bisnis, ini sudah ditulis di dalam Tuhan, dan engkau di-create untuk menguasai. Amin. Terus Mazmur 139 ayat 16. Saya harap ini ayat-ayat ini menjadi ayat pedoman. Jangan ada yang tidak paham. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jadi semuanya itu sudah ditulis sama Tuhan. Yesus pun juga ada kitabnya ya. Kita kemarin sudah bahas di kitab Mazmur ditulis tentang Yesus, di kitab Ibrani Yesus hasil dari firman tersebut di kitab Ibrani ditulis, aku sudah menjadi firman yang dilahirkan di bumi. Ya, jadi apapun yang Tuhan firmankan ditulis di dalam kitab sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dilahirkan. Tuhan sudah punya agenda. Nah,
Mari kita hidup di dalam agendanya, supaya hidup kita tidak ruwet. Engkau akan menjalani kehidupan yang menyenangkan, karena engkau sudah ada di track-nya Tuhan, di dalam kehendak-Nya. Memang tidak sesimpel itu menjalaninya. Tapi kalau pikiran kita, hati kita sudah disatukan dengan hal tersebut, ya, dengan apa yang Tuhan mau, kita tidak akan merasa yang namanya tertekan, ya. Kemudian depresi dan lain-lain. Daniel 7 ayat 10. Daniel 7 ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa berlaksa. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ini loh, duduklah majelis pengadilan, ya, sidang ilahi, dibukalah kitab-kitab. Kitab-kitab apa yang dibuka? Misalnya kita seperti tadi pagi mendoakan Indonesia. Indonesia itu sudah ada di dalam kitabnya Tuhan. Apa yang akan Tuhan kerjakan atas Indonesia sudah ditulis. Kemudian kita sebagai umatnya, sebagai orang yang tinggal di Indonesia, kita menyampaikan, Tuhan, bukankah semua sudah ditulis di dalam kitab? Bahwa tertulis juga bahwa seluruh penduduk itu semuanya akan bertelut mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Berarti kan harus mengerti seluruh Alkitab toh. Harus mengerti seluruh isi Alkitab dan ngerti seluruh agenda Tuhan yang Bapak Ibu sudah baca setiap hari itu. Tinggal dihadapkan. Terus dari mana kitab-kitab itu? Adalah dari Dewan Musyawarah Tuhan yang ada di Yeremia 23 ayat 18. Ya. Yeremia 23 ayat 18. Yeremia. Sebab siapakah yang hadir di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi kitab-kitab itu ditulis oleh Dewan Musyawarah Tuhan. Tuhan yang menulis, Bapa, Putra, Roh Kudus menulisnya, ya. Dan itu sudah menjadi sebuah blueprint, menjadi sebuah agenda besar yang sudah ada di dalam kitab-kitabnya. Nah, sekarang prakteknya ya, misalnya gini. Misalnya ini, Bapak Ibu mengalami yang namanya temanmu mau bercerai. Ya kan? Temanmu mau bercerai. Bagaimana mendoakan orang yang mau bercerai? Supaya apa yang menjadi agenda Tuhan itu terjadi, dan itu engkau mendoakannya dengan cepat dulu hasilnya. Contoh ya kan? Engkau naik membawa orang itu, mendoakan orang itu. Ya kan? Mendoakan orang itu. Dan engkau sampaikan hukum-hukum yang berlaku tentang perkawinan. Ya. Perkawinan itu yang di dalam Tuhan kan, Tuhan, apa yang sudah disatukan oleh engkau tidak boleh diceraikan. Tuhan, engkau menginginkan yang namanya sebuah keluarga yang saling menghormati, yang saling mencintai. Tuhan, lewat keluarga itu engkau akan nyatakan seluruh agendamu. Tuhan, atas orang ini, pasangan ini, mereka berencana untuk melakukan perceraian. Tuhan, bukankah itu tidak ada di dalam agendamu? Ya kan? Tidak ada di dalam agendamu. Bukankah engkau membenci perceraian? Nah, dari pihak orang yang mau bercerai tadi, kita beritahukan sebelum naik ke sidang ilahi. Ini loh, firman Tuhan berkata gini, kamu tidak boleh bercerai. Kalau kamu bercerai, kamu nanti menjadi musuhnya Tuhan. Karena Tuhan itu membenci perceraian. Contohnya begitu ya. Terus buatlah si orang itu mengerti apa yang harus dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga tidak ada iblis yang bisa menuntut. Akui kesalahannya,
Tuhan, kita ajak orang itu mengakui kesalahannya. Ya, kita ajak orang itu mengakui kesalahannya. Kenapa? Karena waktu di dalam sidang, waktu kita ini mengajukan masalah kita di hadapan Tuhan, itu seperti sebuah sidang. Di dalam sebuah sidang, itu ada orang yang kita ajukan perkaranya, ada yang namanya pembela, yaitu Yesus Kristus yang membela kita, ada yang namanya penuduh, ada yang hakimnya kan Bapa sendiri. Nah, penuduh ini iblis. Ya, iblis ini akan mencari celah. Dia memiliki catatan semua keburukan dari orang yang kita bawa di dalam doa tadi. Bagaimana supaya iblis itu berhenti mendakwa orang itu adalah akui saja dengan rendah hati. Tuhan, ngakui, ayo ngakui. Oh iya, memang terjadi banyak perselisihan karena ini. Karena aku keras Tuhan, aku tidak sebagai istri tidak mengerjakan Amsal 31. Aku sebagai istri aku terlalu cerewet. Aku sebagai istri seharusnya aku 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Tuhan ampuni, aku tidak mengerjakan ini. Harus ada kerendahan hati dari orang itu untuk mengakui segala dosa dan pelanggarannya ketika dia tidak hidup selaras dengan firman. Ketika dia mengakui, 1 Yohanes 1 ayat 9 terjadi, hukumnya, dia diampuni. Ketika dia diampuni, kita bisa berkata, iblis tutup mulutmu. Atas orang ini, tidak ada rencana Tuhan, tidak ada planningnya Tuhan untuk bercerai, tidak ada. Kalau ini sampai bercerai berarti itu planning. Aku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Ya. Sampai di sini bisa paham nggak? Nanti dalam waktu dekat, orang itu akhirnya pulih, nggak jadi bercerai. Karena apa? Iblis sudah tidak bisa menuntut lagi karena perempuan itu atau karena suami istri itu saling mengakui kesalahannya. Bagaimana jika yang itu terjadi perceraian? Karena masing-masing tidak mau menjalani kehidupannya selaras dengan firman Tuhan. Mengeraskan hati. Nah, kenapa terjadi perceraian? Apakah itu berarti bukan rencana Tuhan? Bukan. Itu rencana orang tersebut yang mengeraskan hati, tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, ketika sama-sama ini sudah mau melakukan firman Tuhan, artinya kan sebelum masuk ke sidang ilahi, saudara harus ngobrol dulu dengan suami istri, mendamaikan. Paham ya? Baru sudah menamaikan, sudah mengerti firman, masing-masing firman, engkau baru berdoa. Menutup mulut iblis yang hendak menghancurkan keluarga tersebut. Itulah yang disebut dengan sidang ilahi. Sidang ilahi itu maksudnya apa sih? Engkau punya hukum-hukumnya Tuhan yang berlaku secara sah. Terus, kalau dia memang melakukan kesalahan, mintakan ampun. Saudara menjadi imamat yang rajin. Engkau tuntun orang itu minta ampun. Engkau pengaruhi orang itu untuk melakukan firman Tuhan. Setelah dia dengar firman, saudara harus berkata kepada iblis yang mencoba untuk menghancurkan. Tutup mulutmu, iblis. Atas keluarga ini, hanya agenda Tuhan yang boleh terjadi. Sekarang, contoh misalnya, Pulau Jawa ada ramalan mau terbelah menjadi 2. Pokoknya ramalan-ramalan apalah yang buruk gitu ya. Kita bisa sodorkan kepada Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau tidak menginginkan yang namanya kehancuran? Engkau sendiri berkata ketika Engkau sebelum datang ke bumi, ke dunia ini, segala sesuatu akan dipulihkan lebih dahulu. Kok ini ada yang namanya ramalan-ramalan tentang Jakarta tenggelam, Jawa terbelah menjadi 2. Bukankah itu tidak ada di dalam agendamu?
Dari mana kita bisa seperti itu? Sodom waktu mau ditunggang balikan, dihancurkan. Kan Tuhan ngomong dulu sama Abraham, kalau ada berapa 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Betul nggak? Jadi ketika ada ramalan-ramalan seperti itu, kita bisa mengembalikan kepada agenda Tuhan. Dan Tuhan atas Jawa, atas Jakarta tidak ada bencana tenggelam. Tidak ada. Yang ada adalah malaikat Tuhan yang melindungi atas Pulau Jawa ini. Pulau Jawa ini dalam jantung hati Tuhan, dalam agenda Tuhan. Penduduknya semuanya akan menyembah Yesus. Ya. Jadi yang harus kita doakan adalah hukum-hukum yang sudah tertulis di Alkitab sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Wahyu 19 ayat 10 dan 11. Wahyu 19, 10 dan 11. Ini sama dengan saudara itu menubuatkan ya. Ya. Maka tersungguhlah aku di depan kaki untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara masih ingat karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus ngomong gini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekarang ada lagi, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Waktu Bapak Ibu mengucapkan firman ketika mendoakan sebuah masalah, maka engkau sedang bernubuat. Dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu, yang berasal dari firman, engkau sedang menubuatkan sesuatu. Sesuai firman tersebut. Maksudnya bagaimana? Ini orang mau bercerai. Tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada agenda itu. Tuhan membenci perceraian. Yang ada adalah yang sudah diberkati, tidak boleh diceraikan. Roh nubuat. Mau bercerai, nggak jadi bercerai. Karena ada mulutmu yang menubuatkan sesuai firman Tuhan. Menciptakan. Terjadi yang namanya krisis ekonomi. Terjadi yang namanya kesusahan besar. Kita berdoa. Mungkin dunia memang akan mengalami yang namanya krisis. Karena Tuhan memang sudah berkata, langit dan bumi akan aku goncang. Tapi tinggal tetap firman-Ku. Berarti orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, itu dia tidak tergoncangkan. Dia mengalami yang namanya ekonomi kerajaan surga. Nah, engkau bisa menubuatkan, oh silahkan, saya yang lain mau goncang. Tapi ekonomi keluargaku tidak akan goncang. Karena aku memakai ekonomi kerajaan surga. Burung pipit dipelihara, apalagi aku. Oh, semua mengalami yang namanya PHK. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mendapatkan Amsal 3 ayat 3-5. Ketika kasih dan setia ini menjadi kalungku, maka aku akan mendapatkan favor yang dari Tuhan dan dari manusia. Aku tidak akan di-PHK. Roh nubuat. Ngerti ya Bapak Ibu? Yang Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Habis ini kita boleh tanya jawab. Saya tidak akan ngajar yang susah-susah. Habis ini Bapak Ibu boleh bertanya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, ia yang menungganginya bernama yang setia dan benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Menghakimi
dan berperang. Menghakimi berarti ada di sidang pengadilan. Harus diputus dulu. Ini yang bersalah siapa? Apakah orang ini salah, apakah orang ini benar? Harus disidang tuh. Ketika iblis tidak punya dakwaan dan itu dakwaannya sudah dihapus oleh Yesus karena Yesus mengampuni. Iblis tidak bisa lagi mendakwa. Maka Bapak Ibu bisa berkata, iblis selesai. Kamu nggak bisa menyentuh kesehatanku terus-menerus. Engkau tidak bisa menyentuh yang namanya keuanganku sehingga aku mengalami yang namanya minus terus. Ya. Oke. Jadi yang engkau sampaikan di sidang ilahi atau ketika engkau sedang berdoa itu engkau sedang masuk di dalam sidang ilahi. Berdoa, menyampaikan perkaramu. Tetapi sebelumnya engkau harus kedapatan tidak bercacat celah, tidak ada iblis yang bisa mendakwamu. Kalaupun engkau ada cacatnya, segera beresi dan minta ampun. Sehingga iblis tidak punya data tentang dakwaan-dakwaan. Kalaupun engkau salah, kan engkau sudah minta ampun. Tapi jangan sengaja berbuat dosa. Kembalilah kepada yang namanya tatanan kerajaan surga, maka semuanya akan terjadi seperti yang Tuhan mau. Contoh-contoh ini mungkin Bapak Ibu yang seusia saya ini kan hari-hari di mana kalian akan mantu gitu ya, atau punya hajat, punya kerja gitu, maksudnya mau menikahkan anak gitu ya. Kan engkau mempunyai yang nama pikiran-pikiran, nanti kalau hujan gimana, nanti kalau tamunya nggak pada datang gimana, nanti kalau ini gimana. Stop. Stop. Berpikir yang tidak penting. Stop berpikir yang tidak penting. Karena firman Tuhan berkata apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukannya di bumi. Kalau 3 ayat 1-3 toh? Enggak. Perkara yang di atas apa? Tuhan memang menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kalau hari ini tanggal sekian aku mau mantu, aku akan menikahkan putra-putriku. Ini sudah di dalam agenda Tuhan. Bapakku bersyukur engkau memberikan kepadaku kepercayaan untuk mendampingi anakku sampai dengan hari pernikahan. Tuhan, ini anak-anakmu. Tuhan, ini acaramu. Tuhan, ini kehendak. Ya? Aku percaya semuanya disediakan limpah. Aku percaya semuanya berjalan lancar. Sebab ini ada di dalam agenda. Nah, kalau nanti ada yang namanya pikiran-pikiran. Nanti gini, iblis tutup mulutmu. Ini semua sudah dalam agenda tuh. Dengan catatan. Semua pernikahan itu ya suami istri, calon anak mantumu itu sudah seiman gitu ya. Ngikuti semua di dalam agenda Tuhan. Kenapa harus seiman? Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak mengizinkan pasangan yang tidak seimbang. Tuhan tidak mengizinkan kita menikahkan orang dengan yang tidak seiman supaya dia tidak menyembah Allah asing. Ada di kitab Maleakhi 2, Tuhan melarang kawin campur. Jadi semuanya itu sudah ditata sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu akan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih menyenangkan. Bagaimana jika saya bekerja di sebuah bank? Kemudian hari ini tekanan luar biasa. Kitab Daniel juga sudah mencatat. Daniel hidup di dalam sebuah kondisi yang sangat tertekan. Bagaimana Daniel ditolong waktu dia di gua singa? Bagaimana Sadrak Mesak Abednego ditolong di tempat perapian? Seperti Tuhan menolong Daniel, seperti Tuhan menolong Sadrak Mesak Abednego.
Tuhan juga akan menolong kalian yang bekerja di perbankan. Yang hari ini mungkin tekanannya luar biasa. Tapi ketika hidupmu diselaraskan dengan firman, hidupmu berjalan di dalam kebenaran, iblis tidak bisa mendakwamu dengan, oh dia curang, dia main suap, oh dia menjilat. Enggak ada seperti itu. Saudara hidup di dalam kebenaran. Saudara hidup di dalam apa yang sudah menjadi tatanan di dalam firman Tuhan. Percayalah, di tengah-tengah yang namanya tekanan, Tuhan menolong dan memberi kemenangan. Amin. Nah, sekarang boleh tanya, silakan. Kita jam 8 selesai, supaya nggak usah terlalu lama Zoom-nya. Ya. Tapi saya mau Bapak Ibu praktek. Karena saya sudah mempraktekannya. Banyak dari doa-doa kita yang cespleng, cepat. Orang-orang yang mengalami masalah bertahun-tahun, ketika mengerti doa yang benar, dalam waktu cepat pulih. Silakan yang mau bertanya. Ayo, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada bertanya, ya sudah, kita close. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Urdena Juwatik, raise hand, silakan. Kalau tadi kan mengenai pernikahan, tapi gini Bu, kalau pertanyaan lain boleh nggak Bu? Boleh. Apa saja? Ini ada sudah agak beberapa lama sih Bu. Mungkin sampai sekarang hampir 10 tahun. Nah, saya diajak teman saya yang menurut saya dia adalah ya baik, memang baik sampai saat ini, dan sepertinya dia enggak termasuk di kasus ini gitu Bu ya. Nah, dia ngajak saya masuk di satu investasi, tapi itu di insurance gitu Bu. Nah, setelah berjalan sekian lama, itu seperti deposito Bu ya. Jadi setiap bulan saya dapat bunga gitu. Jadi dalam bentuk bilet. Nah, setelah sekian lama, mungkin hampir 5 tahun. Kemudian berhenti Bu, dan tidak ada pemberitaan apa-apa sampai sekarang. Dan uangnya sampai sekarang pun nggak ngerti kemana ini. Nah, itu bagaimana ya Bu ya? Tapi mungkin itu dalam juga ada Gini, di berarti sisi ini masalah keuangan ya Bu? ya, Uangnya Ibu ibaratnya Ibu ditipu dengan investasi itu ya Bu ya? ya, Jadi Ibu sudah menginvestasikan uang dan berharap mendapatkan nanti suatu saat sekian tahun Ibu mendapatkan kembali, ternyata orang itu pergi gitu ya? Ngilang. ini bukan orangnya pergi Bu, tapi apa ya namanya ya? Perusahaan itu, Perusahaannya. iya, perusahaannya yang, Perusahaannya tidak bertanggung jawab. iya. Nah, gini Bu, pada waktu kita mau mendoakan tentang keuangan, ya, ini kan berarti ada kegagalan di dalam investasi, ya. Kegagalan investasi sama dengan kegagalan di dalam hal keuangan. Iblis itu punya catatan ketidakakuratan kita. Tatanan kerajaan surga tentang ekonomi sudah ditulis semuanya. Misalnya, memberikan perpuluhan bagian kita, ya kan? Terus kemudian kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh punya dua tuan. Terus hukum tabur menuai, kamu nabur, kamu juga nuai. Hukum-hukum di dalam keuangan ini kita tidak ada miss-nya, kita tidak menyimpang. Aku sudah membayar perpuluhan, aku menabur, aku murah hati, aku tidak mamon, tetapi aku tuh
fokusnya kepada Tuhan. Hukum-hukum di dalam keuangan itu Ibu sudah kerjakan. Waktu engkau naik dan hadapkan kepada Tuhan, Tuhan, semua tentang ekonomi kerajaan surga aku sudah kerjakan. Tapi ada orang yang ada sebuah instansi yang curang yang membuat aku mengalami kerugian seperti ini. Hari ini Tuhan, Engkau yang membela perkaraku. Ya kan? Ini bukan nyampaikan di hadapan Tuhan. Tapi pastikan bahwa iblis itu tidak punya tuntutan atas hidupmu loh, Bu. Tentang keuangan. Iblis tidak punya catatan ketidakakuratanmu tentang keuangan. Kalaupun iblis punya catatan ketidakakuratanmu, misalnya apa? Tidak akurat di dalam keuangan itu misalnya apa? Nggak bayar perpuluhan. Itu tidak akurat. Iblis akan mendakwa dan Tuhan nggak bisa kok berkati dia. Oh, dia aja bayar per bulan kagak kok. Kan firman-Mu berkata kalau membayar per bulan, engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati dia berlimpah-limpah. Wah, bagaimana kok mau memberkati dia berlimpah-limpah? Ini iblis yang ngomong loh ya. Maliaki 3 ayat 10. Bagaimana kok memberkati dia berlimpah-limpah Tuhan? Wong dia itu enggak bayar perpuluhan. Iya, yang terjadi ya belalang pelahap kan. Aku kan boleh jadi belalangnya yang mencuri berkat itu. Kan gitu. Nah, ini berarti yang namanya iblis yang naik kuda apa? Hitam. Yang membuat resesi. Yang kalau dia lagi jalan terbang terus menurunkan belalang-belalang. Itu belalang-belalang nemplok di tempat kita kalau kita nggak bayar perpuluhan. Ngerti ya? Maksudnya tahu ya, paham ya? Tapi kalau kita ini sudah membayar perpuluhan, Tuhan aku sudah mengerjakan semuanya. Hari ini aku hadapkan perkara ini. Dia melakukan kecurangan. Dalam nama Yesus, iblis kembalikan 7 kali lipat. Suatu saat, Bu, suatu saat, engkau akan dikembalikan berkatnya 7 kali lipat. Sesuai engkau perkatakan. Karena hukum-hukumnya memang begitu. Kalau iblis itu Amsal 6 ya. Iblis itu kedapatan mencuri, dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Itu. Paham ya, Bu? Bu, cuman gini Bu, memang gini masalah perpuluhan waktu itu saya kan ada persekutuan doa ya Bu ya. Jadi perpuluhan itu enggak full saya berikan ke gereja, tetapi sebagian saya pakai untuk persekutuan doa di rumah saya gitu Bu. Salah ya Bu itu ya? Perpuluhan itu diberikan kalau kau nabur perpuluhan ya. Cara menabur harus menabur di tempat yang subur. Engkau menabur perpuluhan di tempat engkau tumbuh. Kalau persekutuan itu tidak membuat engkau tumbuh, berarti engkau sedang nabur di tempat duri tumbuh. Gitu loh, Bu. Nah, makanya kita ini harus membaca firman supaya apa? Tahu hukum-hukumnya tuh, kan? Ya, oh, aku simpan perpuluhan ini untuk bikin persekutuan doa di tempatku. Karena di tempatku juga butuh yang namanya nanti menyediakan snack, menyediakan makanan, menyediakan ini, membayar orang ini, membayar orang ini. Tapi kalau ibu sendiri di dalam persekutuan itu tidak tumbuh, nah itu berarti duri. Ibu menabur di tempat yang duri tumbuh. Gitu. Ini pengalaman saya bertahun-tahun sejak dari awal saya memberikan persembahan perpuluhan ya Bu. Saya menerapkan itu di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya selalu menabur di tempat yang subur.
saya tumbuh di situ, kemudian saya mendapatkan progres secara rohani, saya mendapatkan progres, saya tabur di situ. Nah, Tuhan itu setia. Ketika kita menabur, janji-janji Tuhan yang di Maliaki 3 ayat 10 itu Tuhan genapi semuanya. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tidak ada yang mencuri berkat, tidak ada belalang, tidak ada yang membuat sakit, tidak ada yang membuat kerugian. Semuanya seperti Tuhan firmankan. Gitu, Bu. Ini pengalaman saya ya, saya ngalami sendiri. Jadi hidup saya itu tidak saya bikin rumit. Nah, sekarang misalnya kalau yang dialami oleh Bu Dina tadi ya, saya kan berarti punya KKS nih. Ada KKS nih. Saya nggak bayar perpuluhan, terus dengan saya ngomong gini, kan KKS ini juga butuh uang untuk ini. Sehingga perpuluhannya saya kasihkan di KKS. Nggak bisa kayak gitu. Saya tumbuhnya di mana? Saya berada di tudungnya di mana? Saya diberkatinya di mana? Saya tabur di situ. Perpuluhan saya. Perpuluhan saya tidak saya tabur di KKS, Bu. Gitu. Nah, karena saya percaya ada sesuatu yang saya ngeling di sesuatu yang di mana itu tuh saya tumbuh. Nah, dan disitulah rumah saya gitu. Saya nabur. Nah, ketika saya nabur, KKS itu nanti urusannya Tuhan secara keuangan. Bagaimana memberi makan lapas-lapas, bagaimana menyekolahkan anak-anak yang nggak bisa sekolah. Oh, nggak bisa bayar SPP, saya nggak pernah yang namanya tutup mata. Kalau ada yang meninggal, kalau ada, semuanya Tuhan sudah sediakan. Gitu, Bu. Coba tentang keuangan, mari kita semuanya selaraskan dengan firman Tuhan. Jangan nebak-nebak sendiri gitu. Pakailah hukum-hukum Tuhan untuk engkau mengurusi keuanganmu tuh pakai hukum-hukumnya Tuhan. Itu paling aman. Jangan pakai pola kita sendiri. Oke? Cukup jelas ya, Bu? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah Ibu terlambat? Tidak. Hari ini rombak caramu memberi. Ya, rombak ekonominya pakai ekonomi kerajaan surga. Selaraskan semua dengan firman Tuhan. Oke? Jelas? Oke. Kalau sampai terjadi salah seorang anak kita menikah dengan orang agama seberang, kemudian juga pindah ke agama seberang, lalu apa yang harus kita lakukan? Ibu harus minta ampun. Tuhan, aku minta ampun. Karena aku tidak bisa mendidik anak-anakku untuk takut akan Engkau. Aku tidak bisa mendidik mereka untuk memiliki iman yang utuh di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Tuhan, Engkau memberikan kepadaku itu anugerah untuk membesarkan anak-anak. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Aku hanya dipakai untuk membesarkan, mengasuh mereka. Tuhan ampuni kalau aku tidak bisa memberikan contoh iman, contoh beriman. Hidupku tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anakku tentang iman. Aku aja. Ampuni Tuhan. Hari ini aku hadapkan anak-anakku yang murtad Tuhan. Roh Kudus, Engkau tidak pernah undur dari anakku. Aku tahu ketika dia sudah dibaptis, Roh Kudus itu menjadi meterai untuk dia menjadi milikmu selama-lamanya. Tuhan, bukankah Engkau berfirman, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Jadi yang keluar dari mulut ibu itu adalah semua janji-janji Tuhan. Bukan yang, oh lah ini malah dia malah meninggalkan Yesus, malah dia itu malah sekarang gini nih, malah tutup mulutmu, Bu.
supaya perkataan-perkataanmu itu tidak ditulis sama iblis dan disodorkan Tuhan. Ini loh Tuhan, wong mamanya ya nggak pernah menubuatkan dia untuk balik kok. Di sini cuman ngomel-ngomeli anak misalnya gitu. Saya harap ini bisa dipahami ya. Oke? Mbak, kalau mendoakan orang sakit, apakah harus selalu langsung dengan orang yang bersangkutan? Setiap kali saya mendoakan orang sakit, selalu yang paling efektif adalah saya bawa orang sakit itu, yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Nah, biasanya itu akan menjadi lebih cepat. Tapi seandainya yang sakit itu tidak bisa dihubungi, ya Ibu, kalian harus punya 2-3 orang sepakat berdoa minta apa saja kepada untuk orang yang sakit ini, Bapa di surga akan mengabulkan. Tapi lebih efektif jika orang yang sakit kita ajak berdoa. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Ayo, jangan pasif. Silakan yang mau bertanya. Cukup jelas? Ada pertanyaan di chat, Bu. Bu, rumah atau kendaraan yang laku terjual apakah juga memberikan perpuluhan dari Bu Emilia? Oh, Sama Bapak. kendaraan yang laku terjual apakah juga memberikan perpuluhan? Perpuluhan itu adalah gajimu setiap bulan ya. Atau engkau setiap bulan itu kan mendapatkan yang namanya pendapatan. Itu diambil dari per bulanan. Kalau menjual mobil, menjual rumah, itu bukan perpuluhan tetapi persembahan ya, persembahan ucapan syukur. Kalau perpuluhan itu yang setiap sebulan sekali. Nah, kalau kita jualan mobil sebulan sekali laku 1, laku 2, laku 3 ya. Setiap kali Ibu jualan mobil, misalnya 1 laku 1, persembahan kasih ini. Gitu, enggak harus yang 1/10. 1/10 itu yang bulanan. Bu, mau tanya kalau ada orang yang mencari kita minta didoakan, apakah semua orang yang harus kita doakan atau kita tanya dulu? Apakah Tuhan mau kita mendoakan orang tersebut? Oh, gini Bu. Kalau Ibu melihat orang sakit, hati Tuhan ingin menyembuhkan dia. Menyembuhkan itu bisa pulang, bisa benar-benar sembuh, supaya dia bisa menyelesaikan agenda Bapak. Ya. Kalau Ibu melihat ada orang mengalami yang namanya keterikatan, keinginan Tuhan adalah membebaskan orang itu. Jadi Ibu harus mendoakan untuk orang itu dibebaskan dari keterikatan. Kalau Ibu melihat orang mau bunuh diri, sudah pasti Tuhan itu pengen nolong orang itu supaya tidak bunuh diri lewat kita mendoakan. Tapi perhatikan, kapan Tuhan berkata tidak? Ketika engkau tahu orang ini cuma menghabiskan waktu. Aku sudah ngomongi, sudah nasihati, tapi dia punya kebenaran diri sendiri. Saudara harus undur dari orang itu. Engkau sedang dibuat fokus kepada satu hal yang Tuhan tidak ada di situ. Karena orang itu memang tidak mau dinasihati. Dan Ibu sudah tahu bahwa orang ini dia punya kebenaran sendiri kok. Dia nggak sungguh-sungguh bertanya dan dia tidak sungguh-sungguh pengen bertobat.
Oke. Nah, itu yang akan menghabiskan energimu, menghabiskan emosimu, menarik turun emosimu. Itu yang tidak usah diurusi. Oke? Cukup jelas? Bagaimana caranya saya melihat bahwa Roh Kudus nggak pengen saya mendoakan itu? Saudara nggak punya yang namanya damai sejahtera. Oh, nah orang ini tuh, setiap kali ibu, bapak, ibu ketemu dengan orang itu, hatimu tuh rasanya kok hilang ya damai sejahtera sukacita. Kayaknya ini keras ya. Sudah nggak usah diurusi. Lebih baik baca firman. Lebih baik koreksi diri sendiri, hidup di dalam Tuhan, aku mau lagi doa puasa untuk dirimu sendiri. Bu, melanjutkan pertanyaan saya tadi, bagaimana saya berdoa terus terang, saya ingin bisa kembali ke keuangan tersebut. Lakukan bagian ibu. Lakukan bagian ibu, membayar perpuluhan, menabur, tidak mamon, sikap hatimu, tidak khawatir tentang tipu daya kekayaan. Ya. Hatimu melekat kepada firman. Itu bisa kembali. Saya mengalaminya soalnya. Saya mengalaminya. Tapi itu Bu, yang namanya ketaatan itu butuh yang namanya ketekunan. Kesetiaan itu butuh namanya waktu untuk membuktikan bahwa engkau setia. Oke, jadi perlu yang nama konsisten, terus menerus. Suatu saat engkau akan menikmati kekonsistenanmu dalam hal menabur, memberikan perpuluhan. Janji Tuhan akan engkau nikmati. Ada lagi? Terima kasih. Di KKS ada begitu banyak cerita ya. Bertahun-tahun itu bertengkar terus. Begitu ngerti firman, diajari firman. Dan orang itu mulai ngeh. Terus saya bawa dalam sidang ilahi. Tiba-tiba pulih. Ada orang yang sudah mengajukan gugatan cerai. Sudah mengajukan gugatan cerai. Kemudian saya sampaikan firman. Kita naik di sidang ilahi. Tiba-tiba sekarang sudah jadi seperti pengantin baru. Padahal itu bertahun-tahun sudah ditolong ke sana ke sini, nggak bisa terjadi terobosan. Yang penting Bapak Ibu ngerti firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Maka ketika mengalami masalah, sodorkan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sedang tidak presisi akurat, minta ampun, akui, bertobat. Usir iblis. Dan engkau ngomong, Bapak, apa yang kau kehendaki atas hidupku? Apa yang kau tulis tentang bisnisku ini? Di dalam buku kitabmu yang sudah engkau tulis. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Cuman tinggal ngomong seperti itu loh, mudah kan? Sing bikin susah itu apa? Pikiranmu sendiri. Wah, apa iya ya? Semudah itu. Dan Tuhan itu yang susah-susah sudah dilalui di kayu salib loh. Untuk apa? Supaya engkau kembali terhubung dengan Bapa dan surga dan bumi nyatu. Hidup di bumi seperti di surga. Amin. Mohon maaf Ibu, jika saya perpuluhan itu saya dapatnya hanya harian, apakah saya harus kumpulkan dan baru diberikan ke gereja di mana saya betul? Kumpulin, misalnya harian. Harian, seminggu kan dapat berapa? Ya, seminggu itu 1/10 berapa? Kumpulin. Kumpulin nanti akhir bulan atau awal bulan masukkan sebagai persembahan.
Disiplin, jangan aduh minyaknya habis. Waduh, padahal Tuhan, padahal ada sih duit, tapi itu sudah aku pakai per 10-an. Tapi tak simpan dulu. Tapi minyaknya habis, tapi uangnya habis. Tapi ya sudah ngambil dulu. Pinjam ya Tuhan, itu nama ngerampok milik itu. Engkau sedang tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Ya. Oke. Jadi jika dapatnya harian ya kumpulin. Nanti seminggu itu dapatnya berapa? 1/10-nya berapa? Terus nanti tunggu sampai 4 minggu supaya apa? Melatih kedisiplinan dan melatih engkau percaya kepada Tuhan. Gantung lihatnya. Oke. Kalau misalnya takut kalau hilang, nggak apa-apa. Seminggu itu waktu Bapak Ibu pergi ke gereja, masukkan dulu. Daripada nanti buat beli minyak. Iya kan? Tuhan, ini nitip dulu ya. Ini seminggu. Tapi 1/10 dari seminggu. Jebret masukkan wis. Ya, taat itu nomor 1, betul. Bapak Ibu, hidup itu simple bersama Yesus. Taat saja. Bagian yang sulit-sulit itu Tuhan akan menggenapi sesuai firman-Nya. Ya, sukanya kita ini kan sok tahu, ya kan? Bila tidak punya penghasilan dalam waktu lama, apakah perlu menabur, Bu? Ada yang salah kalau saudara tidak punya penghasilan. Yang pertama, saudara tidak kerja. Tidak kerja, tidak usah makan. Ya. Kan? Karena apa firman-Nya? Aku memberimu hidup yang berkelimpahan, toh? Betul nggak? Oh, kita tuh kerja bisa apa saja kok. Bantuin tetangga, nyuciin baju, nyetelikain. Bu, ini nggak punya pembantu ya, sini tak selikain, boleh enggak? Tapi nanti sekian hitung-hitungannya. Apa saja kita bisa, Mas. Nggak usah gengsi. Kalau tidak punya penghasilan itu ada yang salah, berarti tidak bekerja. Bu, saya bekerja, kok tidak ada penghasilan? Ada yang salah dari sikap hatimu. Engkau mungkin belum mengampuni, sehingga tidak terhubung dengan sumber. Kalau Bapak Ibu terhubung dengan sumber, hidupmu pasti limpah. Wes, sederhana toh? Hidup saya itu sederhana, enggak usah aneh-aneh. Sampai hari ini tadi yang anak-anak yang ngikuti anak saya yang nomor 3, dia cerita tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Saya tidak sedang bercakap-cakap dengan dia tentang Dewan Musyawarah Tuhan, tentang agenda Tuhan di dalam hidup kita, tapi dia kok tadi ngomong bahwa kita tidak usah takut, tidak usah khawatir karena Tuhan itu sudah punya planning yang ajaib atas hidup. Padahal saya tidak pernah ngobrol secara detail dengan dia. Tapi anak saya yang nomor 3 ini benar-benar mengalami yang namanya ditolong Tuhan. Karena apa? Nih, Bapak Ibu jangan khawatir tentang anak-anak. Bagaimana saya mendidik anak-anak saya? Gini loh, Tuhan, terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada aku melahirkan 3 anak. Tuhan, ini bukan anakku tapi anakmu, Kau titipkan kepadaku dan aku Tuhan itu menganggap aku bisa membesarkan 3 anak. Nah, terus mereka mulai besar. Tuhan, aku tuh enggak bisa mengawasi dia 24 jam. Dia kan anakmu. Tuhan, Engkau yang tanggung jawab atas anak-anakku. Jadi, Bapak Ibu enggak perlu menyakiti mereka dengan kecerewetan kita. Anak-anak sekarang Tuhan enggak bisa dicereweti. Yang nomor 3 ini, terlalu sering saya tinggal di pelayanan. Tapi ketika saya pelayanan, Tuhan, ini putrimu. Engkau yang bertanggung jawab. Dia anak teknik, kan planologi termasuk teknik ya, tata kota. Wah, itu
yang namanya tugas itu setiap hari, hampir setiap hari dia nggak tidur. Pulang itu ngerjakan tugas kelompok itu bisa jam 10 malam, setengah 11 malam. Anak perempuan naik motor. Kalau saya tetap khawatir dan aduh nanti gimana, saya belajar mempercayai Tuhan bahwa ada malaikat Tuhan yang terus menjaga dia. Nah, tidak izinkan iblis mendakwa. Loh itu Tuhan, itu ibunya aja khawatir. Dia nggak berhak untuk menerima berkat. Saya tidak izinkan. Saya mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, dia putrimu. Engkau yang bertanggung jawab, engkau yang mengcover. Nah, dia dapat beasiswa. Dia dari semester 1 sampai selesai. Uang kuliahnya sampai 8 semester ditanggung oleh yang kasih beasiswa. Setiap bulannya dikasih uang saku. Dan dia lulus tepat waktu dan nilainya bagus, cum laude. Sering saya tinggal pelayanan. Tetapi sehidup sehari-hari saya memberi teladan bagaimana mempercayai Tuhan. Dan itu dilihat oleh anak-anak. Tidak perlu mengotbai. Mereka akan mengikuti teladan kita. Oke? Kalau kita punya oma yang demensia, apakah masih bisa kita ajak berdoa dan bagaimana Mbak jalan supaya masih bisa? Ini sama seperti kegalauan saya ketika saya ini melayani di RSJ. Saya sejak dari 2012 kan melayani di rumah sakit jiwa. Kegalauan saya ketika saya ini mendoakan orang-orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu ya, kalau dia itu nggak minum obat lagi, dia akan gila lagi, depresi lagi. Jadi dia harus minum obat terus-menerus. Dampak dari dia minum obat, tuh lalit kalau diajak ngomong tuh, imannya entah kacau balau. Tapi kemarin saya mengunjungi rumah sakit jiwa, saya ngecek lagi apa yang terjadi di mereka. Tak cek sini. Ini orang sakit jiwa ya, yang kejiwaannya sudah yang akut, yang Bapak Ibu kan tahu ya, kalau orang sakit jiwa itu kalau diajak ngomong tuh kan kita ngomong apa dia jawab apa gitu kan ya, tuh lalit gitu loh. Wah, rasanya ya pengen ketawa tapi ya pengen jengkel kan gitu ya. Saya cek loh. Ayo sini. Saya bertanya. Apa yang membuat kamu sukacita? Kenapa kok kita disuruh sukacita? Dia bisa jawab loh dengan firman. Artinya, dari tahun 2012 sampai dengan hari ini, setiap seminggu sekali kita nabur benih firman. Meskipun itu orang sakit jiwa, ada benih itu nempel di dia. Tuhan, saya tahu Tuhan akan menyelamatkan orang-orang itu yang pernah kita layani. Demikian pula dengan oma yang demensia. Waktu belum dia pikun, pasti dia pernah mendapatkan satu firman di mana firman itu dia pegang. Dan ada engkau yang mendoakan sebagai orang benarnya. Satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan toh. Dan Tuhan, aku bawa atas oma ini. Oma ini pasti pernah mendengar firman. Dan dia percaya kepada engkau bahwa satu-satunya Tuhan yang juru selamat. Dalam nama Yesus selamat. Karena doa. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Ayo silakan. Yang punya pergumulan bertahun-tahun. Aku punya pergumulan ini ya. Bagaimana jika aku punya pergumulan karakter? Aku ini kok pemarah ya? Aku gampang baper. Aku gampang, bagaimana aku naik ke sidang ilahi gitu ya?
Tapi nggak ada yang nanya sih, aku nanya. Coba dijawab. Sekarang gantian aku yang nanya. Bagaimana? Bapak Ibu, saya mau bertanya. Jika saya ini punya yang nama karakter, itu gampang marah, gampang baper. Bagaimana saya naik ke sidang ilahi? Apa yang harus saya doakan? Ayo dijawab. Tapi nggak mau nanya sih. Sekarang gantian saya yang nanya. Bu Silakan Ana, Bu Midi. saya mau bersaksi boleh? Oh, boleh Bu Midi. Silakan. Ya, saya karena Bu Ana menyinggung tentang karakter ya. Iya. Ya, apa namanya? Saya baperan. Baperan maksudnya ketika pasangan saya memperkatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Pokoknya yang ini ya saya berusaha membela diri, wow, dan sebagainya. Tapi ketika saya bertemu dengan Bu Ana, dan Bu Ana menyadarkan saya bahwa saya punya firman sendiri kan. Saya punya kebenaran diri sendiri. Dan itu menyadarkan saya. Sehingga saya akhirnya kembali lagi, saya menolkan diri saya untuk belajar. Tapi benar-benar ketika saya belajar menundukkan diri saya, walaupun tuduhan, walaupun perkataan dari pihak ya suami itu masih sama, katakanlah begitu. Tapi saya nggak baperan lagi, maksudnya saya tutup mulut. Wah, pokoknya cara saya pegang sesuatu yang membuat saya tidak ngomong. Sambil ya pokoknya untuk menolong saya tidak buka mulut gitu ya. Itu awal-awalnya. Ketika saya berusaha kemudian menyelesaikan masalah saya dulu, menutup mulut. Seperti Ibu Ana bilang itu kan. Jadi kalau kita mau memenangkan suami kan harus kita dulu ya. Nah, jadi lama-lama itu menjadi sebuah lebih mudah gitu loh ya. Tadinya kan aduh sakit ya, dagingnya menjerit ya kan. Tapi begitu itu dilatih terus praktek. Akhirnya bisa gitu loh. Itu yang sangat luar biasa sekali. Saya berterima kasih lewat Bu Ana bahwa Tuhan menolong gitu ya. Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa mengkoreksi diri. Itu dulu. Menjadi karakter yang lebih menyerupai Yesus, dan itu terus harus saya bertumbuh terus. Ya, terima kasih Bu Ana, itu saya. Jadi kan gini ya Bu, sebetulnya tuh simple ya kan. Iya betul, sangat simpel. Firman-Nya ngomong apa, lakukan saja. Iya, betul Jangan sekali. tanya firman sendiri versi dirimu sendiri. Yes. Itu runyam hidupnya nanti. Benar Betul? sekali Bu. Nah, waktu engkau itu hidup selaras dengan hukum-hukum Tuhan, iblis tidak punya hak untuk mendakwa. Betul. Ya kan? Sehingga yang sesuai firman itu yang terjadi. Tanpa perkataan kamu akan memenangkan suamimu, betapa murni dan salehnya engkau, perhiasanmu bukanlah ini, kamu nggak protes kalau nggak dikasih berlian, ya toh? Perhiasanmu adalah kasih dan setia, kayak gitu kan? Betul sekali. Ya. Iya. Oh, yang sana dikasih ini, beli mobil kok aku nggak usah. Perhiasanmu adalah kasih. Yes, kasih dan setia. Kekayaanmu adalah di dalam Yesus. Nanti semua ketika engkau sudah mencari kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya yang kamu inginkan, yang kamu cari, ditambahkan kepadamu. Amin. Kan gitu. Itu Ya, Bu. simpel itu ya. Ya, Bu Midi. Nah, saya berdoa Bali ada KKS loh. Iya Bu. Yes. Nanti Pasti, ada Bu, pasti. KKS Bali ya. Siapa yang mau jalan-jalan ke Bali ikut ya. Pakai biaya sendiri. Ayo.
Lu gimana bayar sendiri? Lah ya Yesus memberimu hidup yang Yes. berkelimpahan. Setiap pagi bangun pagi. Bangun pagi jam 3 pagi itu surga terbuka, Tuhan memberkatimu, ambil berkat. Amin. Kalau engkau nggak ngambil berkat, iblis mencuri. Kan gitu. Ya kan? Yes. Makasih Bu. Ya, Bu Midi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Kasih. Oke, ada lagi? Ya, amin, Ibu. Saya juga masih bergumul untuk keluarga besar suami saya yang masih panik gather semua, Bu. Ya, enggak apa-apa. Satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Itu firman. Suatu saat itu semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh dan nubuat. Ibu bernubuat saja bahwa suatu saat mereka akan berbondong-bondong mencari pengajaran. Iya Bu, ya tak bilang ya. Saya punya orang tua. Ayah saya ini bukan orang yang beriman sungguh-sungguh ya. Dia adalah seorang yang dari gereja yang ortodok gitu ya. Sehingga tidak ngerti yang namanya menjalani firman. Dan masa-masa hidupnya itu tidak bagus. Saya mungkin sudah sering cerita. Dan di akhir masa hidupnya, ya, akhir masa hidupnya, dia itu bisa bertanya gini, kemarin kamu kan cerita tentang Mazmur itu ya. Mazmur berapa? Terus saya kasih, ini Mazmur ini. Ini maksudnya begini loh Bapak. Oh iya, terima kasih. Terus dia mulai pergi ke gereja. Dari bertanya itu sampai kemudian dia pergi ke gereja. 1 minggu kemudian dia meninggal. Artinya apa? Sebelum dia meninggal, dia punya iman dan diselamatkan. Gitu ya. Tenang aja untuk Bapak Ibu yang masih punya saudara-saudara yang masih belum percaya. Bahwa agendanya Tuhan adalah semua mulut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada lagi? Hidup itu sederhana saja, jangan dibikin sulit ya. Sulit ya, nanti nggak bisa Kalian Bu Ana, saya mau bertanya Bu. Ya. Ya seperti ini Bu situasinya kan. Ini melanjut tadi dengan pertanyaan dari Ibu yang mengatakan, yang Ibu menjawab kalau harus berhikmat, kalau kapan kita harus undur dari orang itu, seperti itu. Nah, ceritanya dengan mertua saya Bu. Mertua saya ini kan yang laki-laki sudah 80-an, yang perempuan 70-an. Nah, di ini mereka itu apa artinya tuh meledaklah semua beban-bebannya selama ini, seperti itu Bu. Akhirnya si perempuan itu mengusir suaminya dari rumah. Jadi mertua laki-laki. Nah, ketika udah usia 70 tahun ya? Iya, mertua perempuan udah 70 tahun, yang laki-laki 80 tahun. Jadi Wah, ngeri. Terus? Jadi sekarang yang mertua saya laki-laki itu tinggal di rumah anaknya perempuan. Sekali datang ke rumah kami seperti itu. Yang mertua perempuan tinggal di rumah mereka. Nah, ketika datang ke mertua laki-laki datang ke sini kita sharing, saya seringkan dengan firman mengampuni gitu ya kan. Yang ke mertua perempuan juga kami tetap pergi mengunjunginya seperti itu, dia tetap dengan amarahnya, dengan kepahitannya. Ketika saya mengatakan ya, Inang, Mak, kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita juga harus mengampuni seberapapun itu sakitnya, seperti itu. Tetapi mertua perempuan ini menjawab apa Ibu? Saya lebih tahu dari kamu. Saya guru agama, jadi saya tahu itu semua. Nah, seperti itu kan Bu. Jadi saya hanya menyampaikan, ya saya hanya menyampaikan Inang supaya nanti tidak terlambat. Harus mengampuni, bagaimana Tuhan Yesus mau mengampuni kita, kita tidak mengampuni, itu ada di firman-Nya seperti itu. Nah, salah itu Bu, jadi tetap dia berdiri pada kebenarannya Bu Ana. Dia tidak mau mendengar kita walaupun kita ceritakan firman, dia tetap dia tetap mengusir suaminya dari rumahnya, nggak boleh pulang. Nah, apakah dalam hal ini
Jadi sekarang yang saya ambil itu sikap hanya mendoakannya, pergi mengunjungi, dan saya tidak banyak berkomentar apa-apa. Saya hanya melihat kondisinya sehat, bagaimana, terus saya mendoakan secara sendiri saja. Karena kalau saya ajak berdoa, dia tidak mau. Seperti itu, Bu. Apakah yang saya lakukan itu salah atau bagaimana baiknya gitu, Bu Ana? Sama yang yang mertua laki-laki juga seperti itu, mengeraskan hati. Dia menyadari kalau dia ada banyak salah sama mertua perempuan, tetapi dia tidak rela mau minta maaf sih, dia cuman hanya di mulut, belum dari hati, seperti itu, Bu. Gini, Ini yang menjadi jadi pergumulan juga bagi kami gitu, Bu Ana. gini Bu, ketika kita melihat orang seperti itu, kita seringkali rasa jengkel, marah, betul nggak? Berarti apa kabelnya kita mulai konslet? Sukacita udah mulai. Sukacita mulai dirampas, damai sejahtera mulai dirampas. Berarti iblisnya mulai mengganggu hidupmu, Bunivera. Jadi, waktu kita melihat seperti itu, hati-hati, jagai hatimu, pikiranmu, tetap damai sejahtera, sukacita. Terus kalau Ibu sudah menyampaikan nasihatnya sesuai semua isi Alkitab, udah Mbok sampaikan semuanya. Oh, sok tahu loh, aku ini guru agama, aku lebih tahu dari. Jangan sakit hati. Jangan hilang sukacitamu. Oke, baik. Sodorkan aja kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu, ya. Dan kalau ada apa-apa dengan mertuaku, aku bersih karena aku sudah menyampaikan kebenaran. Aku tidak diam loh Tuhan. Kan di kitab Yesaya 33 itu kalau ada orang yang melakukan kejahatan, kita tahu orang itu jahat, terus kita tidak memberitahukan, maka kesalahan atau darahnya ditimpakan kepada kita. Kan ada itu tuh. Nah, bagian kita kan sudah kita sampaikan. Tapi waktu engkau menyampaikan, kamu tidak boleh kehilangan yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Nah, setelah itu engkau tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera, kabelmu tetap nyolok. Engkau tinggal ngomong sama Tuhan. Di dalam sidang ilahi Tuhan, iblis tidak bisa menuntut saya. Aku sudah menyampaikan kebenaran. Tuhan, atas Bapak Ibu mertuaku, aku serahkan ke dalam tangan, dia milikmu. Selesai. Jadi itu kan sudah. Tapi aku lihat yang itu saya salah ini masih kadang terbawa kesal gitu. Masih ada rasa kesalnya, makanya belum ada kelihatan buah doanya, Bu, ya. Iya, makanya belum terjadi apa-apa. Wong Ibu belum bisa masuk ke sidang ilahi. Ibu belum bisa. Jadi kapan kita bisa masuk ke sidang ilahi ketika tidak ada iblis yang menuntut kita? Oke, paham Bu Ana. Makanya Makasih ya, Bu. KKS itu pelajarannya kan simpel-simpel. Iya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kenapa kok aku harus memelihara ini? Supaya Bapak Ibu punya akses dengan ruang tata. Membawa masalahmu ke dalam doa-doa. Doa-doa masalahmu apa saja bawa ke ruang tata. Doakan. Dan itu pasti didengar. Karena iblis nggak punya catatan buruk tentang hidupmu. Karena engkau damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Nggak punya konflik. Berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan Tuhan. Sukacitamu ada. Kenapa sukacita? Wah, Yesus sudah di dalam aku sudah ketemu sumber kok, tenang aja. Oh, mau bumi gonjang-ganjing, saya tetap tenang. Uang pemilik bumi itu ada di dalam diri saya. Oke? Tenang, sukacita. Nah, iblis itu ya pengen mencuri sukacita dan kabelmu biar konslet semua itu ya dari orang-orang itu. Yang menjengkelkan itu. Bagaimana kita tetap bisa membawa naik ke sidang ilahi atas orang-orang yang menjengkelkan? Kabelmu nggak boleh lepas. Nggak boleh konslet. Iblis nggak boleh punya catatan dakwaan atas hidupmu. Iblis tidak punya catatan dakwaan atas hidupmu supaya Tuhan punya hak legal untuk membela perkara.
Itulah kenapa kunci untuk mengalami progres secepat itu. Iblis tidak punya catatan tentang dakwaan tentang hidup kita, sehingga Tuhan punya alasan untuk membela perkara. Gitu. Bu, kok ya umurnya panjang ya, nggak meninggal ya. Panjang sampai 80. Itu pasti tetap sehat, itu gimana? Iya, itu sebetulnya karena kita sendiri juga belum kelar. Sebetulnya Tuhan itu pakai orang itu untuk membereskan hati kita. Makanya umurnya panjang. Karena Bapak Ibu belum selesai dengan Bu, tambah sehat makinnya. iya tambah sehat. Karena Ibu tambah nggak bisa damai sejahtera, Ibu tambah jengkel itu. Ya wis diperpanjang lah, itu Univera masih jatuh bangun ya wis tak panjangin kan itu. Ya, makasih Bu, Anda paham. Ya. Jadi masuk ke sidang ilahi itu Bapak Ibu harus ngerti hukum-hukumnya. Nah, ketika engkau tahu hukum-hukumnya, doamu menjadi lebih efektif. Tentang apa saja, aspek apa saja. Ya. Ada lagi? Tadi pagi saya berdoa untuk coba perhatikan. Kuda hitam itu kan membuat yang namanya resesi. Ya, di Wahyu 6 toh. Wahyu 6 ada 4 kuda. Salah satunya adalah kuda hitam. Membawa timbangan. 3 cupak jelai sedinar. Ya. Semuanya pokoknya serba mahal. Ya, Wahyu 6. Ketika iblis yang membawa yang ada kuda hitam itu, yang menunggangi kuda hitam itu bergerak, ya, dia itu menaburkan yang namanya belalang, mencuri berkat. Ketika belalang itu ada di satu orang gitu ya, itu belalang itu besar, makanya sekarang banyak orang yang kehilangan MM-an ya, tiba-tiba hilang rumahnya, investasinya hilang. Bagaimana supaya engkau tidak bisa diganggu oleh belalang-belalang? Bagianmu kau lakukan, bayar perpuluhan. Belalang nggak bisa ini, karena ayatnya jelas ya. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu kalau membaca firman itu diperhatikan baik-baik. Coba dibaca di Maliaki 3 ayat 10. Ini yang bicara tentang keuangan. Karena ini loh. Kuda hitam itu waktu kita berkata aku ikat kau di dalam nama Yesus, tidak boleh ada di Indonesia. Itu benar-benar terikat loh. Aku lepaskan berkat untuk Indonesia. Itu benar-benar yang ada di dalam penglihatan itu ada berkat-berkat. Tapi ada orang yang bisa mengalami berkat, ada yang tidak. Kenapa tidak mengalami berkat? Lah dia orang fasik kok. Dia merampas orang lain, dia korupsi, dia mencuri kan gitu ya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku. Firman Tuhan, apakah Memulai tidak Zoom hari mengetahui bagimu ini. tinggal dengan langit dan mencurahkan berkat kepada sama berkelimpahan di 11. Maliaki 3 ayat 11. Aku akan menghargai bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, supaya jangan ada pohon anggur yang tidak berbuah. Firman. Kuda hitam itu menyebarkan yang namanya belalang, pencuri berkat. Yuk pada on cam dulu. Bapak Ibu, berkatmu tidak bisa dicuri karena engkau Nah, sudah sementara nunggu melakukan kalian on cam, firman, mari kita berdoa. membayar perpuluhan. Jadi nggak ada yang hilang. Tahu ya?
Kudanya ya ada ya, memang itu sudah dicoba di Wahyu 6. Wahyu 6. Semua yang ditulis di dalam firman Tuhan itu memang harus terjadi semuanya. Jadi gini loh, firman itu kan kayak pasal-pasal, tahu Bapak Ibu harus menghubung-hubungkan sendiri dan itu membuat sebuah satu pola cara berpikirmu dan kemudian gaya hidupmu selaraskan dengan firman. Wahyu 6. Seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6 ayat 6. Ini ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ya. Jadi kuda hitam itu dia menyebar yang namanya kuda hitam tuh lewat dia nabur yang namanya belalang. Belalang itu tidak bisa ngenai aset kita karena kita sudah bayar perpuluhan. Karena kita sudah menghardik itu belalang-belalang, menghardik itu yang namanya kuda hitam. Paham ya? Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Karena Untuk engkau ada di dalam memberikan diri dia kita ada perjanjian darah. untuk engkau memberikan dia hikmat dan Perjanjian pengertian darah untuk Yesus. Ada minyak dan anggur. Oke? Saya harap Bapak Ibu paham. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan, kalau nggak ada kita close. Istirahat supaya bisa bangun pagi. Tidak ada ya? Hari ini saya akan berdoa buat yang sakit. Saya ingat Uke masih dalam proses kesembuhan. Kita berdoa untuk Uke ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diajari untuk naik di sidang ilahi. Dan sesungguhnya ketika kami mempercayai bahwa di dalam kitab-Mu sudah tertulis tentang hidup kami, bisnis kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, apapun yang kami kerjakan sudah Engkau tulis dalam kitab-Mu. Sesungguhnya kami hanya menyelaraskan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Maka sesungguhnya hidup kami Tuhan, hidup di bumi seperti di surga. Kami menjalani kehidupan sehari-hari menurut kehendak-Mu. Kami paham sekarang. Karena kami sudah mati, dan yang hidup di dalam diri kami adalah Kristus. Dan hari ini Tuhan, meteraikan setiap benih firman, dan kami mau belajar untuk taat. Sebab sesungguhnya Engkau sendiri sudah menulis di dalam loh hati kami, hukum-hukum. Dan sangat mudah buat kami untuk taat. Karena di dalam diri kami ada Roh Kudus, dan hukum-hukum-Mu sudah Engkau tulis di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk Uke. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat kesembuhan boleh diterima malam hari ini. Dan pulih, dan dia bisa mengerjakan agenda-Mu. Tidak ada yang mencengkeram, yang berasal dari kuasa kegelapan, lepaskan cengkeraman, dan Uke akan sehat kembali, pulih untuk melakukan agenda-Mu. Hari ini yang sakit, saudara hari ini yang sakit, minta ampun. Mungkin gaya makanmu, pola hidup makanmu tidak sehat. Engkau kurang istirahat. Engkau gaya hidupmu itu tidak sehat. Sehingga engkau harus sakit. Hari ini minta ampun. Tuhan, tubuh kami adalah bait-Mu, bukan tempat sakit penyakit. Dan hari ini kami hardik sama sakit penyakit. Tidak ada virus, tidak ada sakit penyakit, tidak ada gangguan organ-organ tubuh. Engkau yang butuh organ tubuh yang baru. Minta. Karena di surga sudah disediakan. Dan Bapak Ibu punya hak untuk menerimanya. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Terima. Jantung yang baru, ginjal yang baru, paru-paru yang baru, seluruh peredaran darah yang baru, lancar, tidak ada sumbatan-sumbatan, tidak ada tekanan darah tinggi, tidak ada tekanan darah rendah, tidak ada sakit lutut. Oh, pegang lututmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus aku cabut semua yang bukan dari Tuhan. Kesembuhan mengalir.
Iblis tidak bisa mendakwa kami karena kami sekarang, Tuhan, kami minta ampun, kami akui kesalahan kami, Tuhan, kami tidak menjaga gaya hidup kami, pola hidup kami, ampuni kami, dan hari ini Tuhan, kesembuhan boleh diterima. Dan selanjutnya Engkau menjalani kehidupan sehari-hari yang sehat di dalam nama Yesus. Engkau yang punya masalah dengan ekonomi, keuangan, lakukan prinsip keuangan kerajaan surga. Jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, semua ditambahkan kepadamu. Limpah. Semua kutuk kemiskinan, kutuk kehancuran, kutuk hutang-hutang, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau belajar menghitung. Kami mau belajar ekonomi kerajaan surga. Kami menabur, kami memberi. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan menghardik belalang pelahap. Engkau yang membukakan bagi kami tingkap-tingkap langit. Diberkatilah ekonomimu, diberkatilah rekening-rekeningmu di dalam nama Yesus. Diberkati limpah pekerjaanmu, bisnismu diberkati, apapun yang sedang kau usahakan diberkati. Dengan tanganmu engkau bikin kue-kue, engkau bikin jualan apapun online di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Perusahaanmu diberkati, tidak ada yang curang. Dalam nama Yesus, perusahaanmu yang sedang kau pegang hari ini ada hikmat Tuhan. Ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada ide-ide kreatif dari Tuhan. Dan engkau makin bertambah besar. Tapi engkau pakai kekayaan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini, biar roh hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas kami. Kecerdasan ilahi turun atas kami. Dan kami adalah imamat yang rajani, yang senantiasa boleh masuk di dalam sidang ilahi. Dan kami bisa mengajukan perkara-perkara kami maupun perkara-perkara bangsa kami, orang-orang sekeliling kami. Di dalam nama Yesus. Saya melihat banyak malaikat Tuhan ada di sekelilingmu. Saya melihat pasukan malaikat Tuhan lebih banyak menyertai kita semuanya daripada pihak musuh. Segala sesuatu, sedang bergerak sesuai dengan agenda Tuhan. Jangan mengeraskan hati, bertobat, rendahkan hatimu, dan terima semua yang baik yang berasal dari Tuhan. Kehidupan di bumi seperti di surga, itu akan Bapak Ibu alami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu, alami berkat Tuhan. Amin. Karena engkau mulai taat. Haleluya. Sampai jumpa besok pagi. Makasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Semuanya ya. Terima kasih Bu Ana. Berkati. Sampai jumpa. Thank you Mbak Ana. God bless semua. Selamat malam. Terima kasih Bu Ana. Pagi ya. Kebaikan Tuhan hari ini. Selamat istirahat. Bu. Bye-bye. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan
adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal